anak-anak sekalian, ya, tidak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang, iman dan Islam, sehingga kita bisa terus melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, yaitu beribadah kepadanya, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Baik, kira-kira hari ini sudah ada yang bolong puasanya? Tidak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, ada yang belum kenal dengan nama Ustadz? Belum. Sudah. Belum ya? Sudah. Ya, namanya siapa tuh? Ustadz Haryadi. Ya, Ustadz Haryadi ya. Ustadz Haryadi ngajar kelas 4. Ya, wali kelas 4B ya. Wali kelas 4B. Mungkin yang kelas 4, 5, 6 sudah kenal ya. Yang kelas bawah wajar ya. Wajar belum kenal. Baik, anak-anak sekalian ya. Kali ini Ustadz judulnya adalah menahan hawa nafsu. Ya, menahan hawa nafsu ya. Terutama nanti kita bahas tentang marah nih ya. Nah, pernahkah ya ketika kita nih puasa nih siang-siang ini sudah di benak kita sudah punya cita-cita enggak? Nanti sore mau buka sama kolak sama es sirup sama somai ya. Menahan hawa apa? Ada benaknya enggak di pikiran kalian ya? Ya. Hawa nafsu. Nah, ya. Nah, kita ya setelah asar situ udah menyiapkan macam-macam ya. Es campur 1 gelas, kolak 1 mangkok, itu kan? Ditambah bakso 1 piring. Nah, nafsu ya, nafsu. Namun ketika kita berbuka sudah minum tidak ya berkurang. Oh, ternyata hanya segini aja ya. Ya, hanya segini aja. Ketika kita minum 1 gelas ya sudah merasakan puas ya, merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, ketika berbuka puasa ada yang sudah hafal doanya? Sudah. Coba doanya apa? Doanya coba apa? Doanya? Zahabat doma'o wa bu'atil kuruku wastabatal ajru insya Allah ya. Alhamdulillah ya, udah pada hafal ya. Ya, doanya itu. Baik. Nah, sekarang kita bicara nafsu. Ntar nih Ustadz dulu nih ya. Ustadz buka kitabnya dulu nih. Ya. Jadi hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang ya, ada yang condong ke jelek, ada yang bagus, ya. Jadi apa itu artinya hawa nafsu itu? Ya, pengen minum es, pengen minum ya apa tuh? Ya, sirup, es campur segala macam ya. Keinginan-keinginan ya. Jadi apa hawa nafsu itu? Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Kecondongan jiwa ya kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya ya, keinginannya. Nah, kemudian marah apa termasuk dari bagian hawa nafsu? Masuk. Marah nih ya. Marah ya. Termasuk bagian hawa nafsu? Masuk hawa nafsu marah. Nah, marah ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada 2 nih. Marah yang diperbolehkan, ada yang marah tidak diperbolehkan. Apa saja itu?
Marah yang diperbolehkan contohnya apa? Marah yang diperbolehkan. Nih, marah ketika ada orang yang menjelek-jelekan Islam. Marah ketika ada orang yang menghina Al-Quran. Marah ketika ada orang yang menghina Rasulullah. Marah, ya. Boleh tidak? Marah? Boleh. Ya. Ini harus ya. Ya, karena kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, kecintaan kita kepada Rasulullah. Boleh marah. Ya. Tapi ada marah yang tidak boleh. Contohnya apa itu? Mau buka puasa, ya hanya dibuatin es teh. Oh ya, padahal pengennya es campur tuh, ya. Buatin es teh, marah sama uminya. Kok bukannya kayak gini doang? Nah, ya. Cuma saus Kok? sama jus doang ya udah. Ya, tuh sama jus doang. Ya, enggak sama ayam. Jus ayam maksudnya. Kapan? Jus Nah, ayam boleh ya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nih, ada seorang kisah sahabat ya, namanya Abi Dzar. Abi Dzar ini ya seorang sahabat ya, senior. Ya. Suatu saat beliau lagi ngelihat kambingnya, ya, ngelihat kambingnya nih. Dia mempunyai kambing sayangannya nih ya. Kambing sayangan beliau ini. Lagi dilihat-lihat nih. Kemudian datang seseorang. Enggak menyapa, enggak apa, tahu-tahu kakinya dipatahin pakai pedang. Ya. Kambingnya nih dipatahin kakinya pakai pedang. Kemudian Abi Dzar ini ngomong, apa maksudmu ya? Maksudmu apa gitu kan? Maksudmu apa? Kamu melakukan ini gitu kan? Ya. Apa kata orang tersebut? Ya. Aku sengaja mematahkan kaki kambingmu supaya kamu marah. Ketika kamu marah, kamu memukulku. Dan kamu akan berdosa. Apa jawaban Abi Dzar? Ya, aku sangat marah. Ya, aku sangat marah kepada syaitan ya, yang menyuruhmu untuk melakukan itu. Nah, ya. Nih, aku sangat marah kepada syaitan yang menyuruhmu melakukan itu. Ya, kemudian ditinggalkan. Ya, orang tersebut ditinggalkan. Nah, kalau kalian nih ya, kalian lagi pulang sekolah nonton sepeda. Ya, nonton sepeda. Sini berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar nih. Kemudian orang tersebut ngempesin ban kamu, sepeda kamu dikempesin tuh dua-duanya. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Iya, jitek nih ya. Ya, kupingnya tak jiwir nih kupingnya nih ya. Lagi capek-capek, sepeda dikempesin gitu kan, nggak bisa dinaikin. Ya, marah nggak? Marah. Ya, marah ya. Ya, yang dilakukan Abi Dzar ini adalah contoh nih bagi kita. Ya, marahnya kepada siapa? Kepada syaitan. Ya, kepada syaitan yang menyuruh. Ya, kepada syaitan yang menyuruh perbuatan tersebut. Makanya ada hadis Nabi. Ada yang hafal tuh? Walakal jannah. Janganlah kamu marah. Bagimu surga ya. Bagimu surga. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abi Dzar ini adalah dalam rangka mencapai itu ya, mencapai surga ya. Udah biarin aja ya,
tinggalin aja ya, daripada nanti berantem kan, udah tinggalin aja, biarin ya. Ya supaya apa? Mendapat pahala surga dari Allah ya. Nah, makanya nih ya, jangan suka marah-marah ya. Jangan suka marah-marah ini ya, terutama sama uminya ya, sama adiknya ya, sama kakaknya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah dikit-dikit. Ya. Jadi itu sekalian, jadi apa sih ya sebab-sebab hawa nafsu yang jelek? Ya, yang pertama yaitu ya membiasakan sejak kecil ya. Jadi ini terbiasa dari sejak kecil ya. Sejak kecil. Ya misalnya nih ada kalian waktunya sholat sama umumnya udahlah masih malam, kasihan biar tidur dulu. Nah, ini lama-lama ya akan terbawa. Ketika nanti besar dibangunin susah ya, susah. Ini ya, ini yang jelek. Satu. Yang kedua, duduk-duduk dengan orang-orang yang jelek. Bersahabat dengan orang yang jelek. Ya, yang jelek, yang tidak baik. Ini akan terbawa ya. Karena ya sahabat itu sifatnya menarik. Nah, sahabat itu sifatnya menarik, akan mempengaruhi kita. Ya makanya ya pilih sahabat atau teman yang baik. Masih banyak kok ya sahabat yang baik. Ya pilih. Ya apalagi di Al-Hanif nih ya. Oh baik-baik ya. Baik. Pilih sahabat yang baik. Kemudian yang ketiga kurang mengenal hak Allah ya. Sering menyepelekan tuh hak Allah, sering disepelekan, sholatnya lewat waktu gitu kan, kemudian nggak pernah mengaji ya. Jadi hak Allah ini sering diabaikan ya. Ini ya dari hawa nafsu yang jelek. Kemudian keempat, kurangnya amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf itu ya mengingatkan misalnya ada yang berbuat tidak baik, diingatkan ya. Lagi puasa ada yang apa tuh jahil dengan temannya, ya kita ingatkan ya, ini lagi puasa, jangan jahil kepada temannya ya. Kemudian yang kelima, cinta dunia. Nah, cinta dunia itu cinta kepada dunia ya. Dunia itu apa isinya ya, harta kekayaan gitu. Ustaz, boleh kaya emangnya? Orang boleh kaya tidak? Boleh. Orang boleh kaya tidak? Boleh. Boleh. Tapi harus tahu hak harta tersebut ya. Kaya boleh ya. Tapi harus tahu nih, harta itu punya hak. Ya. Hak di jalan Allah, hak memberikan kepada fakir, miskin ya, boleh ya. Bahkan para sahabat dahulu banyak yang kaya ya, banyak yang kaya. Ya, seperti Utsman ya, Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan kaya, beli sumur hampir miliaran. Ya. Beli sumurnya orang Yahudi itu kalau dirupiahkan ya, sekarang hampir 1 miliar beli sumur. Bayangin ya, hanya beli sumur 1 miliar ya, karena waktu itu zaman kering ya, yang ada airnya cuma sumurnya orang Yahudi. Ya, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan ya, kaya. Salman Al-Farisi Abdurrahman bin Auf ya, kaya ya, kaya, tapi kekayaannya untuk ya di jalan Allah ya. Ya, itu terus bagaimana ini ya supaya kita bisa mengekang hawa nafsu ya, tadi itu ya kita harus tahu hak Allah, kemudian banyak ya bergaul dengan orang yang soleh ya, yang selalu mengingatkan diri kita kalau kita berbuat yang tidak baik, itu ada yang mengingatkan ya. Bahkan sahabat ini sangat penting sekali ya. Tadi itu sahabat adalah menarik ya. Kita akan ke bawah ya perilaku sahabat tersebut ya.
Makanya pilih sahabat yang baik. Kata Rasulullah ibaratnya kita berteman dengan orang apa tuh diibaratkan penjual minyak wangi ya. Ya, kalau kalian main ke penjual minyak wangi nih ya, walaupun nggak beli, baunya wangi ya, baunya wangi. Daripada kita main di tempat tukang pandai besi. Nah, pernah lihat tukang pandai besi buat pedang, buat pisau gitu ya. Bau, kalau tidak bau kita terpecek apinya ya. Mungkin itu saja ya kultum pada siang hari ini. Nah, coba kuis dengan hadiah yang menarik ya. Kuisnya nanti kirim di mana Kak Edi? Ya. Oh, dikirim di WA ya. Kirim di WA ya. Ditunggu saja ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.